Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nur Latifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pembagian kalam insya'i. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian terlebih dahulu. Pengertian kalam insya'i. Kata insya'i merupakan bentuk masdar dari insya'a, yang secara leksikal berarti membangun, memulai, kreasi, asli, menulis, dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, insya'i ialah kebalikan dari khobari, yang merupakan bentuk kalimat yang setelah dituturkan tidak bisa bernilai benar atau dusta. Adapun pengertian lainnya, al-kalamul insya'i huwa ma la yahtamilu sidqa wal kadzba, yang artinya kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar atau salah. Contohnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jika seorang mutakalim mengucapkan suatu kalam insya'i, mukhotob tidak bisa menilai ucapan mutakalim itu benar atau dusta. Namun, setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang harus dilakukan mukhotob ialah menyimak ucapannya. Yang selanjutnya ada pembagian kalam insya'i. Yang pertama ada kalam insya tolabi. Kalam tolabi menurut para pakar balaghah adalah sesuatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Dari definisi di atas tampak bahwa kalam tolabi ini mengandung suatu tuntutan. Tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapan diungkapkan. Adapun pembagian kalam insya'i tolabi terbagi menjadi 5. Yang pertama, amr. Amr secara bahasa terambil dari masdar ya amr, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah adalah tolabul fi'li 'alal mukhatabi 'ala wajhil isti'la'i, yang artinya menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk menyusun suatu kalam amr. Ada 4 sigot yang bisa digunakan. Yang pertama, fi'il amr. Semua kata kerja yang bersigot fi'il amr termasuk kategori tolabi. Contohnya, khudhil kutubu biquwwatin, yang artinya ambillah kitab itu dengan kuat. Yang kedua ada fi'il mudhari yang disertai lam amr. Maknanya sama dengan amr, yaitu perintah. Contohnya, liyunfiqu dzaw sa'atan min sa'atihi, yang artinya hendaklah berinfak ketika dalam keleluasan. Yang ketiga ada isim fi'il amr. Kata isim yang bermakna fi'il amr atau kata kerja termasuk sigot yang membentuk kalam insya'i tolabi. Contohnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang artinya mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Yang keempat, masdar pengganti fi'il. Masdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi'il yang dibuang bisa juga bermakna amr. Contohnya, sa'yan fil khairi, yang artinya berusahalah pada hal-hal yang baik. Yang kedua ada an-nahyi. Nahyi secara bahasa kebalikan dari amr. Nahyi bentuk masdar dari yanhi, nahyi, nahya, yang artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah nahyi adalah talabal kufri 'anil fi'li 'ala wajha al-isti'la'i, yang artinya ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya, wala taqrabuz zanna innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dalam suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra. Terkadang sigot nahyi itu keluar dari arti ahlinya menjadi arti lain yang bisa dipahami dari keadaan dan alur pembicaraannya, seperti doa.
tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dengan cara merendahkan atau sopan. Contohnya, fala tushmit biyal a'da'a, yang artinya sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Yang kedua ada iltimas, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan tanpa adanya isti'la atau merendahkan diri, seperti ucapanmu terhadap temanmu. Contohnya, la tabarah min makanika hatta arji'a ilaik. Janganlah kau pindah dari tempatmu sampai aku kembali kepadamu. Yang ketiga ada tamanni, berangan-angan. Contohnya, ya lailu dulya naumuzulya subhu qifla tatlu', yang artinya wahai malam, panjangkanlah waktumu, wahai tidur hilanglah, wahai waktu subuh berhentilah, janganlah kau nampak. Yang keempat ada tahdid atau mengancam. Contohnya, la tati' amri, janganlah kau patuhi perintahku, maka akan kau rasakan akibatnya. Yang keempat ada at-tamanni. Kalimat tamanni atau berangan-angan adalah kalimat yang berfungsi menyatakan keinginan terhadap sesuatu yang disukai, tetapi tidak mungkin untuk dapat meraihnya. Seperti dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79. Fakharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya ya laitana mithla ma utiya qarunu innahu ladzu hadzi 'azim. Yang artinya ingin rasanya kami memiliki apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar memperoleh keberuntungan yang besar. Yang terakhir ada an-nida. An-nida atau panggilan secara leksikal artinya panggilan. Sedangkan secara terminologi ilmu balaghah, nida adalah tuntutan mutakalim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Nida menggunakan huruf yang menggantikan lafaz unadi atau ad'u yang susunannya dipindah dari kalam khobari menjadi kalam insya'i. Contohnya, askanu nu'manal araki tayaqqanu bi'annakum fi rub'i qalbi sakanun. Yang artinya, wahai penghuni Na'man al-Araq, yakinlah bahwa sesungguhnya kalian berada dalam hatiku. Yang selanjutnya ada kalam insya'i ghair thalabi. Kalam insya'i ghair thalabi adalah kalam yang tidak mengandung permohonan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. Yang termasuk kalam insya'i ghair thalabi diantaranya yang pertama ada at-ta'jub. At-ta'jub adalah ungkapan yang menunjukkan rasa heran atau kagum. Contohnya, ma ajmalas sama'a, yang artinya alangkah indahnya langit itu. Yang kedua, al-qasam. Al-qasam adalah ungkapan sumpah dengan menggunakan 3 huruf sumpah. Contohnya, wallahi, billahi, tallahi, yang artinya demi Allah. Yang ketiga, at-tarji. At-tarji adalah mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, yang artinya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan adapun contoh lainnya seperti la'allas sa'ata qaribun, yang artinya semoga hari kiamat itu dekat atau cepat tiba. Yang keempat ada fi'il al-madh dan azam. Adalah fi'il yang dipergunakan untuk memuji dan mencela. Contohnya ada ni'mal abdu awwab, yang artinya sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertobat. Contoh yang kedua, bisal khuluqul kadzibu, yang artinya sejelek-jelek perilaku adalah berdusta. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.